Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, jangan di skip dulu ya, nonton terus nih akan saya bahas. Pendidikan adalah tanggung jawab utama keluarga, makanya di sini akan saya bahas. Nonton terus ya. Pendidikan, tadi kita sebutkan pendidikan ada di dalam masyarakat, ada pendidikan dalam keluarga, ada pendidikan di sekolah. Di antara tiga pihak pendidikan ini bertanggung jawab terhadap pendidikan yang dikemukakan tadi. Keluarga merupakan tanggung jawab yang pertama dan utama. Jadi anak dia datang dari keluarga dan kembali ke dalam keluarga. Pendidikan yang paling awal dilakukan di dalam keluarga sejak anak masih dalam kandungan ibunya. Di dalam hal ini, ibu dan bapak merupakan pendidikan pertama bagi anak. Nah, disebut utama. Pendidikan yang pertama dan utama. Pendidikan yang pertama dan utama. Nah, itulah ibu dan ayah. Nah, mengapa disebut pendidikan yang utama? Karena di dalam keluarga merupakan anak yang utama, yang pertama sekali dia lihat adalah ayah ibunya. Yang pertama mendapatkan pembelajaran adalah mereka, yang memberikan teladan juga mereka. Nah, orang tua sesungguhnya pendidikan anak merupakan tanggung jawab keluarga, sedangkan sekolah dan masyarakat merupakan pelanjut, penambah dan pelengkap. Orang tua secara genetik dan alamiah jelas sebagai penanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Mendidik anak pada dasarnya merupakan salah satu tugas kewajiban orang tua sebaik sekuensi dan komitmennya untuk membina rumah tangga melalui pernikahan. Kalau belum siap, jangan menikah dulu. Ini yang belum siap finansial, belum siap ilmu, belum siap apa menikah, hanya untuk menyalur nafsu. Jangan. Anak lahir ke dunia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak dididik dan disiapkan sebagai hamba Allah dan seluruh perjalanan hidupnya di dunia dan akhirat. Jadi tanggung jawab orang tua itu bukan saja di dunia, di akhirat juga nanti akan dipertanggungjawabkan. Jangan melepaskan, saya ada tanggung jawab. Ada. Orang tua akan diminta pertanggungjawaban amanat atas amanat Allah. Nah, anak-anak dititip kepada kita sebagai orang tua. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Apa dia sudah terpenuhi pendidikannya, kebutuhan makannya, tempat istirahatnya, semuanya. Apakah sudah terpenuhi? Nah, ini tanggung jawab orang tua. Nah, kondisi dan kualitas kehidupan seseorang di masa yang akan datang sangat bergantung kepada sampai sejauh mana mereka telah menanamkan modalnya melalui pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, kalau anaknya dia memiliki pendidikan yang tinggi, otomatis nanti ke depan lebih baik, ya. Tidak ini ya. Mereka yang akan menikmati kebahagiaan di hari tuanya, ya, dan di akhiratnya ialah mereka yang sejak dini telah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya melalui pendidikan yang baik dan bermakna. Pendidikan dalam keluarga merupakan dasar yang kuat bagi keberhasilan pendidikan selanjutnya, baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Berbanding baik di sekolah maupun di dalam masyarakat. Inti dari pendidikan dalam keluarga ialah pendidikan agama. Inti dari pendidikan agama adalah pendidikan keimanan. Ya, kalau dalam keluarga tanamkan keimanan kepada anak-anak. Ya. Jadi karena inti pendidikan dalam keluarga adalah agama. Inti ada agama adalah keimanan. Makanya kalau ada anak yang berbalik keimanan itu ada salah keluarga. Nah, dan inti pendidikan keimanan ialah pendidikan ketauhidan. Agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik, maka sejumlah tonggak yang harus diperhatikan yaitu pendidikan agama sebagai inti dari pendidikan secara keseluruhan untuk membangun landasan bagi pembentukan kualitas manusia seutuhnya. Pendidikan agama
yang pertama. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang yang tulus dari orang tua dalam berbagai aktivitas pendidikannya sangat diperhatikan. Karena sekarang ini ada juga yang orang tua lupa kan beri kasih sayang. Waktu udah tua minta dikasih sayang. Perhatian, perkembangan dan kebutuhan anak. Nah, apa kebutuhan anak harus dipenuhi? Menciptakan situasi kondusif bagi kelangsungan pendidikan yang efektif. Nah, itu. Jadi keluarga harus dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam keluarga. Jangan sehari 7 kali bertengkar. Jangankan melindungi anak-anak, itu menzalimi istri dan anak. Pembentukan kebiasaan untuk mewujudkan perilaku-perilaku yang baik. Misalnya dengan mengajarkan sopan santun, cara berbicara, cara berkomunikasi, itu tergantung daripada orang tua. Jadi kalau keluarga yang tidak kondusif, otomatis berbicaranya tidak ada yang santun, tidak ada yang bisa diteladani. Selalu perkataan yang kasar keluar dari mulut orang tua. Pemberian motivasi dan bimbingan bagi anak. Berilah motivasi yang baik untuk anak-anak. Jangan diberikan motivasi yang buruk. Terutama bagi ayah. Makanya jadi ayah itu harus ada punya ilmu untuk mendidik, untuk semua. Jangan dia hanya ilmu, tidak memiliki ilmu berarti keluarganya tidak berhasil. Terbinanya komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Berarti ada komunikasi yang efektif. Itu biasanya kalau di dalam rumah tangga tidak terjadi komunikasi yang efektif, itu akan ada kecenderungan tidak nyaman ya. Keluarga itu tidak nyaman dan anak-anak kurang nyaman. Karena di situ tidak ada unsur-unsur rasa kasih sayang, tidak ada saling menghargai, saling menyayangi ya. Itu banyak. Bukan saja orang-orang yang miskin, orang kaya juga seperti itu. Misalnya ada orang kaya, karena kekayaannya dia sombong dan suka mencari kekasih baru, jadi berantakan rumah tangga karena banyak uang. Itulah kalau menyadari kita memiliki uang untuk keluarga, bukan memiliki uang untuk berbagi kepada yang bukan keluarga. Kalau nggak ada uang bersama keluarga, kalau ada uang keluar dari keluarga, itu yang tidak baik. Itu biasanya orang tua yang sebagai ayah, tapi tidak semua. Jadilah orang tua itu ayah yang menjadi panutan keluarga. Dia akan mengajarkan istri, mengajarkan anak-anak. Ini jangan mengajarkan istri untuk sendiri aja nggak paham. Ya? Makanya harus belajar. Siapkan diri seorang pemuda ketika akan menikah, siapkan diri jadi orang tua yang benar. Nanti akan dapat mengajarkan istri pendidikan agama, dapat mengajarkan anak-anak sesuai dengan apa yang diharapkan ya, sesuai dengan menanamkan keimanan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.